cinta, panaskan tubuhku dalam kedinginan. Kita kemarin udah ngomong sama Mia, rindu lagi ke ini umroh. Masya Allah. Tapi berdua saja, umroh plus Turki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup, raih, sukses. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan filosofi angin. Angin adalah mediator kehidupan. Dengan angin tumbuh-tumbuhan berkembang, dengan angin serbu sari berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain, dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Dengan angin pula, layang-layang bisa terbang. Tapi ada sebuah yang viral sekarang terkait dengan layangan putus. Pada hari ini kita bersama Umi Harneli, seorang sosok yang hebat. Yang alhamdulillah di sore hari ini kita akan mencoba ngobrol secara santai, membahas terkait dengan filosofi angin dalam kehidupan, dan kita kaitkan dengan tema yang sedang viral sekarang, yaitu layangan putus. Assalamualaikum Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mi. Pertama kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah di sela segala kesibukan Umi sudah meluangkan waktu bersama kita untuk bercerita, mengambil inspirasi dari alam, kemudian mendengar kisah-kisah terkait dengan bagaimana mengantar keluarga sampai insya Allah selamat nanti sampai surga, dan meniti perjalanan yang sudah selama ini dilaksanakan oleh Umi dan Buya. Jadi Umi, kalau kita lihat di media, kemudian baik media sosial, kemudian Facebook, Instagram, itu semuanya booming. Dan ibu-ibu di pasar bercerita terkait dengan layangan putus, ya. Kalau kita lihat kisahnya begitu menyita perhatian publik. Akan tetapi pada hari ini kita akan tidak membahas itu. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana keseharian Umi yang kita lihat begitu sibuk luar biasa, istri orang nomor 1 di Sumatera Barat, Buya terbang kemana, Umi terbang kemana, tapi alhamdulillah layangannya sampai sekarang tetap terbang di angkasa. Nah, oleh karena itu Mi, ada beberapa cerita yang ingin kita dengar dari Umi secara langsung. Ngomong-ngomong Mi, dulu ketika bertemu antara Buya dan Umi gitu ya, tentu ada kisah pandangan pertama, sehingga Umi menerima Buya itu sebagai suami gitu ya. Itu kira-kira pertimbangan utama Umi itu menetapkan memilih Buya itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, kita yakin itu takdir, jodoh, karena memang kita masih kuliah ya. Masih semester terakhir kuliah. Buya juga masih kuliah. Masya Allah. Ya. Mahasiswa dan mahasiswi. Tapi kenapa kita ketika diperkenalkan oleh seorang teman gitu ya, dan berta'aruf ya, dan ternyata ta'aruf itu memang berlanjut ya. Yang kita pahami waktu itu adalah karena yang ingin melamar kita itu adalah orang yang taat agama, ya, orang aktivis masjid gitu ya, seorang ustadz gitu ya. Alasan apa kita harus menolak gitu ya? Karena ada 3 hal ya yang harus disegerakan gitu ya, pemahaman itu yang mungkin dari awal kita dapatkan ya. Bahwasanya ada 3 hal yang harus disegerakan. Ketika orang azan, segerakan sholat.
ketika orang meninggal segerakan kuburkan, gitu, selenggarakan gitu. Dan ketika ada seorang gadis ya dilamar oleh orang baik-baik, segera nikahkan gitu. Jadi artinya ya kalau berarti menunda-nunda berarti itu batal gitu ya. Maka inilah yang mungkin langsung memang, ketika datang ya, menerima gitu ya. Menerima ya, karena apa yang disampaikan kita percaya sama teman bahwasanya orang masjid kita udah kenal secara nama-nama, udah kenal gitu ya. Maka ya kan yang menerima itu yang langsung hati ya, hati ya. Jadi tidak mempertanyakan kenapa belum tamat, berapa gajinya, alhamdulillah ya tidak pernah mempertanyakan dan tidak pernah pula menerawang bahwasanya nanti ini akan jadi gubernur, tidak pernah pula menerawang dari awal gitu. Jadi itu kembali percaya kepada takdir ya daripada Allah. Luar biasa. Ada yang menarik sobat sukses HRS. Yang pertama, beliau masih kuliah kedua-duanya. Kemudian kedua tidak terbayang. Kemudian Buya ini akan menjadi orang besar di Sumatera Barat, tapi dengan modal keyakinan gitu ya. Nah, ini menarik nih Umi. Kenapa menarik? Yang pertama, menikah dalam usia muda. Artinya belum tamat kuliah, masih sama-sama kuliah. Tapi tidak terlalu muda. Sudah 21. 21 tahun ya. Umi, Buya? Ya, Buya 22. 22, itu masuk muda Umi. Saya malah 24. Itu masih dianggap terlalu cepat sama orang tua ya. Nah, tapi alhamdulillah Umi 21, Buyanya 22. Ini menarik. 22 jalan 23 ya. Ya. Alhamdulillah. Tentu ketika nikah dalam kondisi kuliah, kemudian setelah itu pasti ya keinginan kan punya anak gitu ya, sambil juga Buya kuliah, tentu banyak rintangan-rintangannya. Kita ingin mendengar nih dari Umi ya, kira-kira dari perjalanan hidup Umi itu sama Buya, mendampingi Buya, apa kira-kira kisah tantangan terberat selama perjalanan? Kalau ibarat hidup ini seperti main layangan, kemudian kan ada angin datang kencang, kemudian harus pandai-pandai memasang irama sesuai dengan kehendak angin gitu kan. Kemudian ketika angin kencang, layangannya mungkin talinya sedikit dilepas, kemudian setelah angin menurun, kemudian ditarik perlahan sehingga mengikuti irama angin. Nah, kira-kira apa tuh Mi kisah yang jadi tantangan yang terkesan sebenarnya? Ya, sebetulnya dari awal menikah itu juga udah tantangan ya, karena orang tua tidak menerima ya, karena masih kuliah, tamatkan kuliah dulu. Sempat ya. Ditantang orang tua. Sempat ditantang. Buya pun ditantang orang tua, Umi ditantang orang tua gitu. Tapi Umi meyakinkan kepada orang tua, sudah datang orang yang baik-baik ya, kalau kita tolak nanti datang mungkin ada halangan lah nantinya gitu ya. Sehingga sedikit agak mengancam ya kepada orang tua ya, mohon maaf, mudah-mudahan diampunkan, dimaafkan oleh orang tua. Mengancam pada saat itu, kalau seandainya Umi tidak menerima seorang yang baik-baik pada saat ini, nanti kalau tidak datang orang yang sebaik ini datang, ya mungkin kita tidak akan nikah-nikah. Gitu. Jadi akhirnya kata alhamdulillah Umi akhirnya ya udahlah, terima apa gitu ya. Itu mungkin kata yang ya mungkin ya kembali lagi ya, kenapa semangat ya, kenapa mau, kenapa apa ya, faktornya ya memang insya Allah ya kita mengambil faktor karena kata Rasulullah memilih apa itu ada 4 hal ya, pilih karena dia gagahnya, karena kekayaannya, karena keturunannya, karena agamanya, maka insya Allah kita memilih karena agamanya tadi gitu. Itu tantangan ya. Kenapa itu tantangan? Karena memang ada keluarga yang menganggap bahwasanya itu ini jangan-jangan udah terjadi hal yang apa ya, karena masih kuliah juga udah masih kuliah ya, kenapa enggak tamat dulu gitu ya, apa ini jangan-jangan udah terjadi apa-apa, bagaimana terjadi apa-apa, kita bertemu aja ada ya, baru kenal baru ta'aruf ya. Itu pun dalam dalam berta'aruf bukan berdua ya, didampingi oleh yang oleh teman juga ya, teman yang sudah suami istri juga yang mendampingi gitu ya. Jadi memang kemudian tantangan-tantangan yang selalu namanya kehidupan pastilah ya, dalam rumah tangga pasti bukan bukan baik-baiknya saja, bukan indah-indahnya saja, pasti banyak permasalahan-permasalahan. Termasuk juga ketika awal-awal karena kita memang ta'arufnya pacarannya setelah menikah ya. Tentu dalam perjalanan itu ada hal-hal yang mungkin kita
baru mengenal, baru perkenalan ya, baru upaya-upaya ta'aruf ya, belum bagaimana akan tafahum, bagaimana akan selanjutnya ya, kita belum paham lah semuanya gitu ya, sehingga sempat ya memang ketika terjadi semacam ya namanya, mungkin kami Umi termasuk orang yang cemburuan. Ternyata Buya juga orang yang cemburuan, sama-sama. Tapi cemburu itu sebetulnya, cemburu itu tanda sayang, tanda cinta ya. Kalau enggak cemburu kita suami kita mungkin dipegang-pegang orang lain, diragukan cintanya. Gitu. Cuma bukan cemburu buta. Cemburu tanda sayang. Ujian itu ya memang ketika ya sempat mungkin ada orang bertanya apakah sempat pernah terpikir untuk bercerai. Pernah sempat terpikir, karena kita bayangkan mungkin terlalu kita bayangkan seperti Rasulullah sabar ya, kemudian ketika diketuk pintu ndak tersaut ya, Rasulullah tidur di teras gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu membayangkan terlalu sempurna indah, ya, terlalu indah, dan membayangkan suami terlalu sempurna gitu ya. Padahal memang suami istri ini bukan bagaimana kita kita masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Bagaimana kekurangan suami dipenuhi kekurangan suami ditutupi oleh istri, kekurangan istri ditutupi oleh sama suami. Kan itu yang dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, kan gitu ya. Luar biasa. Jadi termasuk ya dalam perjalanan yang mungkin sampai saat inilah, sampai betul-betul memahami ya bagaimana sifat, karakter, dan apa yang disukai oleh suami, apa yang tidak. Sampai sebelum itu ya terjadi pertengkaran biasa ya suami istri, tapi alhamdulillah karena memang seluruh pertengkaran itu kita tidak melibatkan orang lain, tidak melibatkan orang ketiga, tidak melibatkan orang tua juga, tapi memang dibicarakan, komunikasi apa yang tidak disukai, apa yang saling terbuka gitu. Saling terbuka. Dan Buya paling tidak suka kita menangis. Ya, kalau masalah sedikit nangis gitu. Itu enggak solusi. Biasa kalau nangis Buya kita ditinggalkan, bukan dibujuk, dirayu, bukan seperti itu ya. Jadi memang itu kita pahami gitu ya. Sehingga alhamdulillah setiap permasalahan, seberat apapun permasalahan dalam rumah tangga, itu bisa kita selesaikan. Bahkan ada satu kisah yang mungkin agak lucu kita mendengarnya. Kadang-kadang saya mengingatkan lucu ketika Buya harus menyelesaikan rumah tangga orang yang sedang bermasalah, bahkan hampir cerai. Padahal kita sedang bermasalah juga, ya. Saya diajak oleh Buya untuk bertemu ibu itu. Kalau seandainya ibu itu suaminya tidak di rumah, maka saya tidak turun. Tapi kalau suaminya ada, saya tidak turun dari mobil. Nah, dalam waktu itu Umi berpikiran, udah tuh selesaikan dulu orang lain, tidak apa-apa, siap itu baru bagaimana menyelesaikan keluarga kita. Jadi itu ya yang dirasakan ya, tantangan hidup, tantangan itu memang terasa ya indah ketika kita memang menyelesaikan berdua, dibicarakan berdua, dan tanpa melibatkan anak-anak. Marah-marahan kita tapi jangan tahu anak-anak. Nah, itu udah menjadi prinsip yang mungkin kita dalam keluarga. Baik, super sekali sahabat sukses. Ada tadi yang menarik. Ada dua sifat yang sama antara Buya dan Umi. Yang pertama, Umi pencemburu, Buya pencemburu. Sekarang Buya itu pejabat publik nih. Fotonya di mana-mana, tiap sebentar keluar di TV, berita. Itu pasti akan ada berfoto dengan orang cantik, kemudian juga duduk dengan orang cantik, dan macam-macam lah godaan-godaan, atau mungkin tidak ada niat untuk, tapi kadang-kadang melihat foto sekilas, ini kayak Buya, ini seperti ini gitu ya. Kita ingin tahu tip and trik Umi ini, seperti apa menjaga dengan posisi keadaan sekarang, apa yang dilakukan Umi untuk taruhlah memberikan kenyamanan terhadap Buya dan juga Umi di keluarga dengan tingkat kesibukan yang luar biasa. Alhamdulillah ya, kita awalnya itu melihat ya ketika orang foto dekat-dekatan mungkin ada kecemburuan ya. Tapi semua orang merasa itu memiliki bersama, milik bersama Buya kami gitu ya. Selama enggak terlalu berfoto bersama biasalah gitu ya. Kalau sampai ada kasus ya sampai
memang saya katakan ini udah keterlaluan. Nanti sama Buya, kalau ada yang seperti itu sampai mungkin udah berlebihan, itu harusnya Buya mempunyai ketegasan. Bahkan ajudan juga harus ya. Jangan sampai seperti itu. Niat orang nih bagus apa tidak nih? Bagus apa niatnya bisa jadi ya mungkin niat bukan sampai bahu Buya, tapi niatnya seperti itu dia tidak nyampai tangannya, tapi di foto kita akan terlihat seolah-olah ya. Jadi ini diingatkan juga kepada ajudan Buya ya supaya berhati-hati juga, jangan sampai merasa memiliki itu sehingga kebablasan gitu ya. Jadi memang selama ini ya itu yang kita jaga, bagaimana di rumah kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kemudian setelah sholat biasanya kita saling bermaafan ya, mungkin ada salah, ada sangka-sangka dan lain sebagainya, itu setiap waktu sholat itu selalu bersalaman, bermaafan. Sehingga dalam menjalankan memang Buya udah milik ya masyarakat Sumatera Barat ya, tapi di dalam rumah tangga ya kita membuat suasana yang memang jangan ditambah suasana masalah gitu ya, masalah, tapi bagaimana memberikan kenyamanan, ketenangan, mungkin humor, canda dan lain sebagainya, sehingga itu suatu hal yang pulangnya itu memang menyenangkan. Ya jangan sampai di luar mungkin bertemu orang-orang urusan banyak, bertemu orang banyak, bertemu orang cantik-cantik dan lain sebagainya. Tapi di rumah kita mungkin marah-marah dan lain sebagainya, tidak menyambutnya dengan hal-hal yang baik ya. Justru itu bisa fatal akibatnya. Ya bahkan mungkin bisa layangan tadi itu bisa putus gitu ya. Kita mungkin tidak menginginkan hal itu terjadi, sehingga kita harus menjaga tugas-tugas kita sebagai seorang istri jalankan dengan baik ya, tugas kita sebagai seorang ibu jalankan dengan baik, walaupun kita punya kekurangan, tidak sempurna gitu ya. Bukan berarti kita sempurna baik enggak juga, pasti kita punya permasalahan-permasalahan. Tapi selama ini alhamdulillah ketika didiskusikan, dibicarakan, tidak ada yang didiam-diamkan ya. Karena masalah yang didiamkan akan menjadi bola salju yang akhirnya menjadi membesar gitu. Inilah yang mungkin yang selama ini kita lakukan. Luar biasa. Ketika di luar sibuknya luar biasa, kemudian nyampe ke rumah itu serasa semuanya plong, kemudian segar, indah gitu ya Mi ya. Saya kadang-kadang pernah dengar juga Umi nyanyi baret solo gitu ya. Khusus budaya ada nggak bait-bait tertentu mungkin yang pernah? Udah ada banyak sebetulnya yang khusus dinyanyikan untuk Buya. Bisa ya. Dikeluarkan sedikit saja. Kalau yang nyanyi terbaru itu nyanyinya yang yang Via Valen. Coba Via Valen tuh. Gimana Via Valen? Sayang, sampai memutih rambutmu, rabakal luntur trisnoku. Luar biasa. Mantap Umi. Ini ngomong-ngomong masalah layangan putus ya. Di situ kan si Kinan katanya ada punya mimpi, punya dream untuk berkunjung ke kota di Turki gitu ya. Dia punya impian pergi ke sana. Dengan kesibukan Buya yang luar biasa seperti itu, kemudian Umi juga sibuk ya. Kalau Buya gubernur ada 34 SKPD yang bisa disposisi. Tapi kalau Umi ketua PKK, saya bayangkan enggak ada bawahannya, harus langsung turun kan gitu kan. Enggak bisa diwakilkan. Nah, ada enggak yang punya impian Umi gitu ya, mungkin suatu tempat, suatu masa ingin ke tempat itu tapi belum terwujudkan sekarang gitu ya. Kita kemarin udah ngomong sama Buya, rindu lagi ke ini umroh. Masya Allah. Tapi berdua saja, umroh plus Turki. Ingin pergi ke tempatnya Kinan gitu. Bukan ingin ke tempatnya Pak Erdogan. Ketemu langsung dengan Pak Erdogan gitu ya. Amin, kita amin sama-sama. Oke sobat ARS, itu salah satu cita yang mulia ya. Ingin umroh, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, karena kalau enggak isolasi dulu 10 hari, setelah itu nyampe ke sana dulu. Mudah-mudahan segera terwujud umrah plus Turki, kemudian bertemu dengan Recep Tayyip Erdogan. Baik sobat sukses yang dirahmati Allah, sebagai penutup kita ingin mendengar ya, apa kira-kira pesan daripada Umi
kepada semua pemirsa channel HRSW terkait dengan mungkin sekarang di zaman era milenial ada yang takut nikah, kemudian setelah itu nikah kemudian berantakan. Padahal tantangannya tidak seberat apa yang Umi sampaikan. Kira-kira apa pesan-pesan Umi kepada generasi kita selaku ibu gubernur, kemudian selaku tokoh pejabat publik, tokoh perempuan yang luar biasa? Ya, kita mengingatkan ya kepada seluruh ibu-ibu, seluruh para istri ya, jalankanlah peran kita dengan sebaik-baiknya. Kita yakin bahwasanya ketika kita menjalankan tugas peran kita seorang istri ya, atau seorang ibu dengan sebaik-baiknya. Kalau seorang istri dengan sebaik-baiknya, saya yakin suami tidak akan melihat ya rumput tetangga akan lebih hijau dari rumputnya sendiri. Ya, kalau kita menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, saya yakin suami juga tidak akan berkata, suami akan berkata ya, mana mungkin selimut tetangga panaskan tubuhku dalam kedinginan. Kalau istrinya berperan sebagai istri yang baik, istri yang soleha, sebaik-baik perhiasan dunia ya adalah istri yang soleha, wanita yang soleha ya, itulah istri gitu. Tidak mungkin dia akan melihat selimut orang lain yang lebih menghangatkan dirinya. Ya. Kemudian kalau kita menjalankan tugas kita dengan baik, ya memberikan perhatian, kasih sayang, ya, kemudian menyambut ya, apalagi kalau sekarang ya menyambut suami dengan baik, dengan rapih, dengan harum-harum mungkin ya, bukan harum bawang gitu ya, tapi harum-harum ya. Saya yakin insya Allah ya kepulangan suami ingin pulang itu bagaimana kita menciptakan rumah itu menjadi baiti janati. Kalau baiti janati pasti suami merindukan untuk pulang ya, sehingga insya Allah sejauh apapun layangan terbangnya, insya Allah akan kembali lagi ke pemiliknya gitu ya, kepada pemiliknya. Nah itu selama insya Allah kita menjalankan peran kita dengan sebaik-baiknya ya, sehingga termasuk ya bagaimana seorang ibu yang mungkin pada saat ini sulit ya untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak ya, pengaruh-pengaruh yang luar biasa dari HP Android, tontonan-tontonan yang tidak baik ya, dan inilah peran kita kembali suami istri kompak untuk bagaimana memberikan arahan, memberikan yang terbaik juga, contoh yang terbaik juga kepada anak-anak, sehingga mudah-mudahan kita berharap cita-cita kita itu adalah bagaimana kita berkumpulnya di surga kelak. Amin. Sobat Sukses HRS, alhamdulillah kita sudah mendengarkan inspirasi yang luar biasa terkait dengan bagaimana menjaga, mengelola keluarga agar tidak sampai layangan putus. Dan saksikan terus kisah inspiratif bersama tokoh-tokoh inspiratif di channel HRSW, Hidup Raih Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.